terlihat keberadaannya, terasa manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas di mana wae aya. Tepang deui sareng Asimon. Tepang deui dina episode kesekian, pokoknya sudah banyak sekali ya. Kita akan bersama ngobrol dengan orang yang sangat luar biasa pastinya. Beliau sudah malang melintang di dunia podcast, di dunia YouTube dan lain sebagainya, YouTuber dan juga akademisi yang sangat handal pastinya. Siapakah beliau? Dan tebirek deui kata orang Unpas semuanya ya, tebirek deui. Beliau adalah Bapak Dr. Asep Dedi Sutrisno MP. Assalamualaikum Pak Asep Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini di sini Pak Dedi. Sama-sama. Ini suatu kehormatan buat kita semua tentunya wargi Unpas karena beliau akan bercerita tentang pengalaman beliau di LPM ya kalau tidak salah. Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpas ya. Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpas. Nah, berbicara tentang ini langsung saja nih kita ngobrol Pak Asep. Di Unpas itu kan ada LPM, ada juga satu lagi lembaga penelitian ya Pak Dedi. Itu LPM dan lembaga penelitian kurang lebih apa bedanya? Ya, ini agak ciri khas di Unpas ya. Kalau di perguruan tinggi lain digabung antara lembaga penelitian dengan lembaga pengabdian masyarakat, dikenal dengan LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah di Unpas dipisah. Salah satu tujuannya adalah supaya lebih fokus pengelolaannya, gitu. Yang mengarah ke profesional, kira-kira begitulah. Emang urgensi dan ruang lingkup LPM itu sendiri apa saja nih kalau boleh tahu Pak? Ya, kalau lembaga penelitian kan berperan sebagai koordinator, fasilitator untuk riset penelitian. Nah, kalau lembaga pengabdian masyarakat fokusnya dalam mengkoordinasikan atau koordinator, fasilitator untuk pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Dan memang secara faktual lembaga pengabdian masyarakat cenderung ke hilirisasi. Artinya sivitas akademika itu adalah hasil risetnya, hasil penelitiannya diimplementasikan di masyarakat itu melalui lembaga ini, lembaga pengabdian masyarakat gitu. Okay. Itu idealnya ya. Idealnya begitu, berarti tidak salah juga dipisah tadi ya Pak ya. Ya jadi tidak. Untuk yang risetnya memang fokus di risetnya, betul. Untuk implementasinya nanti di pengabdiannya. Oke, luar biasa. Nah, berikutnya Pak Asep. Ini Bapak itu kan ketuanya ya, ketua LPM. Itu dipilih atau ditunjuk langsung oleh pimpinan kita? Ya, oleh langsung rektor itu. Oh, langsung rektor di bawah langsung rektor ya. Jadi dari sekian mungkin yang ada potensi untuk mengelola LPM, banyak tentu yang potensi. Iya. Yang punya kemampuan juga banyak. Betul. Nah, mungkin Pak Rektor punya pertimbangan tersendiri lah. Maka terpilihlah Pak Asep. Kira begitu. Padahal nusarege seueur sarege. Artinya Bapak sangat luar biasa di situ gitu kan. Ya, mudah-mudahan diharapkan. Iya. Terus barangkali boleh tahu juga nih untuk teman-teman dosen dan mahasiswa yang menjadi program unggulan dari LPM itu sendiri sampai saat ini apa nih Pak? Ya, kalau dari namanya itu kan lembaga pengabdian masyarakat, mengabdi kata kuncinya ya. Nah, saya katakan tadi adalah koordinator ataupun fasilitator, peruntukannya untuk sivitas akademika. Fokusnya memang untuk dosen. Nah, iya. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan tertentu, memang salah satu yang dikategorikan lebih bernilai, lebih bermanfaat adalah melibatkan mahasiswa. Jadi kalau di Unpas ada bidang kemahasiswaan yang dikelola oleh Pak Warek 3. Nah, dalam kegiatan tertentu bisa berkolaborasi. Salah satunya adalah dengan kegiatan seperti ada KKN tematik gitu. Nah, unik KKN tematik itu. Uniknya gimana nih Pak? Kalau berbicara KKN kan setiap fakultas itu punya program sebenarnya. Punya program masing-masing, iya. Kebetulan dari pihak pemerintah dari manapun
yang memang kompeten untuk melaksanakan sebagai penyelenggara KKN tematik itu adalah kebetulan LPM. Nah, karena LPM adalah menjadi salah satu yang memang mengemban tugas untuk mengelola kegiatan KKN tematik. Sedangkan kalau dalam bahasa KKN kan melibatkan mahasiswa nih. Mahasiswa, pure mahasiswa ya. Betul sebetulnya. Jadi mau tidak mau adalah kolaborasi lah dengan bidang kemahasiswaan. Nah, di sisi lain karena memang ini adalah ada kepentingan pengabdian masyarakat bagi dosen, bagi situs akademika, maka terlibat juga lah dosen-dosen itu. Dosen jadi sama-sama dengan mahasiswa turun ke lapangan gitu. Kalau dulu kan kita cuma mantau sebagai pembimbing lapangan gitu kan. Sekarang harus terlibat terjun juga. Langsung harus. Gitu, ya. Karena memang di samping memang dipersyaratkan oleh pihak yang pemerintah yang mau memberikan kerjasama dengan kita, juga ya namanya kan membimbing mahasiswa supaya memang beradaptasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi melakukan semacam pembinaan kepada masyarakat, sekaligus juga adalah pembelajaran buat mahasiswa, merasakan langsung kondisi-kondisi nyata di lapangan di masyarakat itu, gitu. Sehingga ya ini banyak nilai tambahnya tentunya ya. Itu salah satunya KKN tematik ya. Ya tentu kegiatan lainnya masih banyak sih. Itu salah satunya saja. Salah satu dari kegiatan LPM adalah KKN tematik ini. Ya, salah satu yang terakhir KKN tematik tentang program Citarum Harum. Citarum Harum. Nah, iya. 2019 tuh kan. Masih berjalan, masih sustain sampai hari ini. Sampai terakhir 2019 akhir. Karena masuk 2020 kan sudah masa pandemi nih. Oh, nah itu. Jadi di masa pandemi bagaimana itu? Ya, tertunda dulu lah. Oh, tertunda. Tertunda dulu. Sama sekali tidak ada kegiatan di selama pandemi ini, Pak. Kita membatasi interaksi dengan masyarakat ya, karena memang kan dilarang ya. Satgas COVID. PPKM lah ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan mungkin kalau sudah kondisi normal mungkin ini memungkinkan lagi. Iya. Itu kan langsung dibawa koordinator Kementerian Kemaritiman. Oh, Kemaritiman langsung. Presiden langsung kan itu. Oh. Ya, unik Citarum itu. Unik ya karena Citarum memang Jawa Barat banget ya. Jawa Barat dan mendunia loh. Dan mendunia ceritanya ya. Luar biasa. Betul. Presiden langsung turun langsung. Iya. Dan TNI ya. Iya betul. Unpas kebetulan ada bagian diambil bagian di berperan aktif Unpas. Berperan aktif. Ya, beberapa sektor, alhamdulillah. Nah, di samping Citarum Harum nih Pak Asep. Kan tentu juga kita melibatkan masyarakat lain lah ya. Di desa-desa dan lain sebagainya. Ya. Sejauh ini ada desa binaan nggak Pak? Oh, banyak LPM tuh. Oh, banyak ya. Jadi kalau LPM selama ini tidak dalam bentuk desa binaan. Tetapi baik Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat tapi se-Indonesia, kami berkiprah dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat, salah satunya masyarakat pelaku usaha. Oh, UMKM. Dengan industri lah gitu ya? Ya, UMKM terutama. UMKM terutama. Ya, jadi bukan hanya di Jawa Barat, kami banyak kegiatan di luar Jawa Barat, bahkan di luar pulau, Sabang sampai Merauke lah, kayak gitu. Ya. Berarti eksis ya LPM ya? Ya LPM Unpasnya lah, kita kan di bawah badan Unpasnya. Ya kami LPM Unpasnya ya maksudnya. Samping eksis melalui LPM-nya, tapi kami juga mengibarkan bendera Unpasnya ini. Betul. PTS di Jabar ini punya kemampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Iya. Hasilnya masyarakat yang merasakan langsung, gitu kan. Gitu. Banyak, insya Allah. Gitu. Dan itu juga ada sebagai timbal balik dari kepercayaan masyarakat terhadap Unpas ya, sudah menitipkan anak didiknya di Unpas ya Pak. Iya. Jadi itulah makanya kan kami amanah, makanya mulai KKN tematik, bahkan kami juga dalam rangka itu melibatkan mahasiswa. Betul. Sebagai anggota masyarakat juga kan ketika mereka di lapangan ya. Tuh, jadi misalkan kalau kami butuh seorang dosen lah, 2-3 untuk melakukan pembinaan ke masyarakat di salah satu daerah. Nah, melibatkan mahasiswa sampai 5-10 orang. Sehingga ya ini ada edukasi buat mahasiswa dalam rangka memang pembelajaran di tengah-tengah masyarakat. Iya. Atau mereka kan kalau sudah lulus kan terjun ke masyarakat juga. Iya kan kembali ke masyarakat harus kita bekali sebanyak mungkin. Betul, ketika menjadi mahasiswa ya. Harus melek ada persoalan-persoalan di masyarakat. Nah jadi problem solver nanti mahasiswa ke depannya gitu kan. Yang mampu menyelesaikan masalah-masalahnya ya. Bagus luar biasa. Nah di samping masyarakat tadi, di samping tadi kan Bapak juga menyinggung kita sudah bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan.
Sejauh ini perusahaan apa saja nih kalau boleh tahu? Beberapa Ya, mungkin boleh contoh saja disebutkan ya. contoh saja. Jadi kami kan kerjasama dengan instansi tertentu untuk membina masyarakat, terutama kan dari sisi pendanaan nih. Ah, Kan mereka iya, punya iya. anggaran kalau Betul, pemerintah betul. atau swasta. Nah, kita udah punya teknologi. Ya, cuma itu jadi kita kolaborasikan. Ujungnya masyarakat juga gitu Iya, kan. keseluruhan bisa menikmati Ya, gitu saya kan. dari mulai kementerian, Pemda provinsi, kabupaten kota. Nah, ini ada dokumen yang memang sudah ada kerjasama dengan bupati. Kemarin dengan Bupati Pasir, Kalimantan. Baru Kalimantan. tanda tangani kemarin. Nah, Pak Rektor langsung kan dengan Bupati. Nah, di samping itu juga dengan kerjasama dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Oh, di samping yudikatif juga legislatifnya. Ya, eksekutif dan Eksekutifnya legislatif. juga ya. Iya, itu paling banyak. Unpas ya sama sekali perguruan tinggi swasta yang mempunyai kredibilitas terbaik se-Indonesia. Menurut versi Kemendagri. Catat Ya. Wargi Unpas. Jadi Unpas tadi apa? Penyelenggara bimbingan teknis untuk Bimbingan anggota-anggota teknis. DPRD terbaik se-Indonesia. Versi Kemendagri melalui BPSDM-nya, Badan Penguatan Sumber Daya Manusia. Iya, Nah, iya. jadi itu Unpas punya lisensi penyelenggaraan workshop atau bimbingan teknis pendalaman tugas bagi anggota-anggota DPRD Indonesia, Luar biasa. baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau Jawa Barat mah terus biasa, Sudah biasa itu ya, banyak. yang lebih itu luar Jawa, Luar Jawa ya. Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua bahkan. Artinya nama LPM Unpas di sana juga sudah sangat luar biasa. Kalau di kalangan masyarakat. DPRD Indonesia, Alhamdulillah luar biasa. Salam. Dan jelas ini akan membawa nama baik Unpas juga pastinya ke Sangat. depannya. Bahkan itu Iya, iya. implikasinya ketika memang ada kegiatan workshop atau pendalaman tugas, nah kami kan ngobrol-ngobrol nih. Nah tidak sedikit tanya Pak Asep kalau melanjutkan studi di Unpas Nah, S2, itu kan. S3, nah itu sih dan terjadilah. Side effect-nya di samping Iya. kita memasyarakatkan teknologi yang ada di kita, kemudian kita juga mengembangkan program-program pemerintah dan program kita Iya. juga Menjaring peminat menjaring ke Unpas. peminat ke Unpas. Misalnya salah satunya ya salah satu ketua DPRD satu daerah ya. Nah, anak-anak saya kan sekarang ini mulai SMA nih katanya. Iya. Nah, kalau di Unpas ada jurusan apa saja katanya. Liatin, kasih leafletnya bahkan. Uang kuliahnya berapa? Tentang kosnya gimana sebenarnya? Bapak gini aja, kontak saya nanti dibantulah untuk pendapatan anak Bapak di mana kan kita punya mes juga ya ini. Apa namanya? Rusunawa lah ya. Iyalah. Ya masuk ke pos ekonomi, ke hukum, luar biasa tuh. Iya. Dan kadang-kadang itu yang tahu, yang tidak tahu pasti banyak gitu kan ya. Betul. Itu namanya kami sebenarnya continuous promotion gitu. Continuous promotion dan memang sangat luar biasa dari kegiatan nyata seperti itulah justru kita bisa menjaring calon-calon mahasiswa ya. Salah satunya Ketimbang kita keluar di mana-mana tanpa apa namanya bukti nyata mungkin agak susah juga dipercaya ya, Pak. Ya, masalah udah cerdas sekarang. Iya, betul. Pasti orang tuanya akan melihat anaknya adalah dimasukkan ke perguruan tinggi yang punya prospek ke depannya. Betul. Harus jadi apa dan sebagainya. Nah, tentu cerdas. Maka dari itu dunia perguruan tinggi sekarang lah zaman dunia nyata yang nyata-nyata saja lah. Kalau mau nyata-nyata ya libatkan LPM. Iya, salah satunya ya. Salah satunya. Nah, jangan yang misalkan hanya sekadar ngomong doang gitu lah, mana faktanya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang sulit. Jadi di sini juga secara tidak langsung di samping tadi pengabdian kepada masyarakat juga kita memberikan imbal balik juga kepada masyarakat bahwa Unpas itu punya bukti begitu. Kinerjanya seperti apa dibuktikan oleh Pak Asep dan teman-teman di LPM ya. Begitu. Ya melibatkan dosen juga kan gitu. Iya, pastinya ya. Ekonomi. Kalau Kang Acu itu paling sering. Iya. Dia tuh pengamat ya. Dulu Pak almarhum Abdul Makin. Kang Dik tuh. Iya. Di FISIP semua fakultas. Banyak terlibat. Karena LPM untuk semua kan, bukan untuk satu fakultas saja gitu ya. Insyaallah. Oke. Kemudian tadi kan kita pandemi ini nggak tahu kapan berakhir nih Pak nih. Kira-kira yang program-program yang bisa dijalankan di masa pandemi ini apa saja nih Pak Sep kalau boleh kita tahu? Ya, kami tetap berikhtiar terus. Cuma memang beda kuantitasnya dengan sebelum pandemi. Tapi ini jalan terus kita. Bekerja sama dengan salah satu BUMN misalnya, dengan PT LEN, Lembaga Elektrik Nasional. Kita kerjasama itu BUMN kan.
menggunakan dana CSR-nya. Kita melakukan pembinaan ke masyarakat. Ya tentu dengan Zoom training ya, ataupun melalui online gitu. Jalan terus. Tetap jalan ya, tetap ada program-program seperti itu ya. Dengan berbagai pihak lah di luar sana gitu. Selalu kita. Bahkan kita misalkan kita dengan dinas Sejahtera juga kita dengan online jalan terus. Cuma tidak action langsung secara fisik ya, sesuai dengan kita ngikutin juga dengan protokol kesehatan tentunya ya. Iya. Nah, tapi program untuk itu tetap ada kan? Jalan sampai sekarang jalan terus. Iya. Nah, misalkan kemarin pun saya dengan salah satu dari Jawa Timur juga itu dengan membina kawan-kawan dari daerah Batu Malang mengolah apel tuh. Oh, Malang itu kan jadi penghasil apel ya? Ya kalau ya wargi-wargi jalan ke Malang ada jus apel, keripik apel itu binaan kita salah satunya. Itu ya. Di sana. Luar biasa. Ternyata LPM Unpas eksis di mana-mana ya. Di dalam negeri. Kita tanya di luar negeri bagaimana? Ada hubungannya dengan luar negeri. Salah satu kita kerjasama dengan Republik Fiji. Oh, Fiji. Nah, kita melatih mereka, dibawa ke sini, dikirim tenaga ahlinya. Kalau istilah di sini tuh Kementerian Pertaniannya di sana tuh lah. Oh gitu. Kirim ada 10 sampai 20 orang ke sini di lapangan kita latih. Oh, Unpas mendunia dong Pak kalau gitu ya. Ya, itu Pak Rektor langsung kan. Oh, begitu. Sama dengan kedubes Fiji dulu, lalu didatangkan ke sana. Lalu mereka juga kita kirim ya, mungkin kata kerennya ekspor ya. Kita punya mesin peralatan yang kita bisa desain, bisa bikin sendiri, kirim ke sana untuk alat pengolah mokaf. Kirim satu perangkat beberapa kali itu kita pakai kontaineran besar, menguring segala macam. Bahkan mengoperasionalkannya pun ada bahan yang memang kita tidak buka ke mereka dulu, kita hanya menjadi salah satu paten Unpas, kirimin tiap 3 bulan sekali ke sana gitu. Mereka punya standar tersendiri nggak untuk produk-produk yang didatangkan dari kita, Pak? Oh, kita standarkan. Oh, kita yang mereka ngikuti ke standar kita. Oh. Jadi kita kirim mesin-mesinnya, ini pengolahannya begini-begini, prosedur begini. Nah, pakai untuk menghasilkan produknya supaya memang standar ini pakai ini dan sebagainya. Kita kan ada pelatihan ke sini dulu mereka. Oh, mereka ke sini dulu ya. Oke, dan sekarang mungkin mereka udah menyebar juga ke masyarakat di sana gitu kan. Iya, udah mempublikasikannya di negaranya masing-masing. Ya, ada istilah trickle down effect ya. Itu kan Kementerian Pertaniannya. Tentu ke masyarakatnya juga dia akan lebih kurang gitu. Iya. Itu salahnya adalah Fiji. Terus yang lainnya dengan ada kerjasama dengan KCTN University dari Thailand juga, ya. Lalu dengan Kartin University Australia juga, dan mereka ya kerjasama pengabdian masyarakat juga sesuai kepentingannya. Misalnya tentang yang kita kerjasamakan tentang pemanfaatan kacang lupin. Pengganti kedelai itu produk Australia tuh. Nah, kita dikirim oleh mereka, kita produk ke sini udah mahasiswa penelitian. Jadi suatu produk, jadi tempe lah, jadi tahu dan sebagainya. Jadi ada alternatif lah sekarang ya. Tidak hanya satu bahan baku saja, tapi sudah ada pilihan yang lain. Sudah dikembangkan sejauh mana nih Pak di Unpas? Memang sampai sekarang belum ke tingkat komersial. Oh, belum. Baru taraf tingkat riset saja. Tinggal mengimplementasikan. Cuma di LPM-nya itu nanti akan ada implementasi mungkin setelah pandemi ini ya Pak ya? Ya mungkin itu LPM-nya sebagai apanya ya pengelolanya, tapi teknisnya diserahin ke salah satu prodi yang ada di Unpas, Teknik Pangan salah satunya. Iya. Tetap gitu. Mereka yang pelakunya. Ya. Kita di LPM untuk sebagai pengkoordinir saja. Kita di fungsi koordinator dan fasilitator saja. Fasilitator. Teknis ya. Di teknik ke teknik, di ekonomi ke ekonomi, ya, sesuai bidangnya ya. Karena kita kan kalau di LPM kan semua gitu ya. Walaupun saya orang pangan tapi tetap kita semua gitu. Kalau gitu LPM sangat bisa membangun perusahaan ya Pak? Sangat bisa ya. Sangat. Produknya di teknik misalnya, kemudian perhitungan keuangan dan lain sebagainya di ekonomi, dasar hukumnya di Fakultas Hukum, untuk peluang bisnisnya mungkin ada di FISIP dan lain sebagainya. Sangat. Untuk pembelajarannya di FKIP sedang kami rintis ini sedang kami rintis. Alhamdulillah. Kami kerjasama dengan salah satu kategori organisasi profesi namanya ISMI ya, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Oh, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Ya. Ini sedang merintis mengolah minuman yang menyehatkan. Ya tentu ini melibatkan berbagai keahlian nanti, dari pangannya, mesinnya, dari ekonomi, dari FISIP-nya, dari berbagai aspek lah kita yang melibatkan.
sedang kita sudah MOU udah ada. Alhamdulillah. Bikin visibility study-nya dulu kita. Iya. Jalan. Studi kelayakannya lah bagaimana kedepannya akan seperti apa dan mulai membangunnya dari mana, mungkin itu sudah disiapkan ya Pak ya. Baik, ini sangat luar biasa Wargi Unpas di tengah-tengah kesibukan beliau juga dulu pernah menjabat Kaprodi, Sekprodi dan lain sebagainya, sekarang di LPM mengorganisasinya keren banget. Bentar lagi kita punya perusahaan di bawah LPM, mudah-mudahan amin ya Wargi Unpas. Nah, tapi satu hal Pak Asep, yang membuat Pak Asep paling seneng banget gitu ketika selama ini di LPM, apa nih kegiatan apa nih Pak? Ya paling merasa puas ya, lahir batin ya. Kegiatan kemasyarakatan tentunya. Ketika habis kita membina di salah satu daerah dimanapun di Indonesia, lalu masyarakatnya kontak balik ke kita, lalu menginformasikan, Pak Asep alhamdulillah produk kami sekarang sudah berkembang pesat, bagus dan sebagainya. Bahkan sudah ekspor. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ekspor ya Pak? Merinding Pak saya. Ya. Artinya baik saya pribadi maupun institusi Unpasnya bahwa keberadaan satu ada guna manfaatnya buat masyarakat secara nyata. Itu paling membahagiakan. Keren banget ya. Artinya keberadaan kita itu adalah ya ada manfaat buat sesama gitu. Iya. Yang dibarengi dengan tulus ikhlas, insya Allah lah kami ingin amal soleh gitu. Iya. Luar biasa. Itu yang paling membahagiakan itu. Paling membahagiakan ya. Oke. Untuk ke depan nih, beberapa waktu ke depan mungkin Bapak bersama tim Bapak sudah membuat atau memiliki program kegiatan apa saja nih kalau kami boleh tahu, sehingga kami bisa ngintip-ngintip, siapa tahu bisa terlibat gitu dari berbagai fakultas dan lain sebagainya gitu Pak. Ya di samping yang sudah rutin kerjasama dengan beberapa anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Indonesia itu udah rutin udah jalan. Rata-rata setiap bulan itu ada 3 sampai 5 DPRD. Kita sebagai penyelenggara workshop ataupun pendalaman tugas. Karena kami diberi rekomendasi atau lisensi dari Kemendagri langsung itu. Iya. Yang kedua adalah kami mengembangkan jaringan yang kerjasama dengan pemerintah daerah seperti biasa. Ya dengan pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi itu sudah jalan terus biasa gitu kan ya. Nah, salah satu yang memang sedang kami coba kembangkan agak lebih di luar yang biasa maksudnya gitu ya. Yang luar biasa lagi gitu ya. Itu sedang mencoba merintis kegiatan-kegiatan yang sifat komersial dari beberapa potensi yang ada di Unpas. Ini menarik nih. Ya, salah satunya adalah bidang-bidang yang memang keteknikan, pangan udah pasti sesuai dengan kebutuhan sekarang lah gitu ya. Termasuk masa-masa sosial juga. Kita ingin berkiprah juga ya. Betul. Misalnya sosial itu ya berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah kerumah tanggaan. Itu penting. Tentang penyuluhan hukum, tentang menangani KDRT itu bagaimana. Ya melibatkan semua fakultas lah. Ya, wujud pengabdian kita kepada masyarakat. Ya. Dalam tanda kutip masyarakat itu kan tidak terbatas, bukan hanya orang tertentu, tapi keseluruhan warga negara Indonesia dalam masyarakat, bahkan dunia ya. Oke, Pak Asep luar biasa. Kita sudah berapa menit ini, sudah lama sekali, nggak kerasa nih ngomong sama Pak Asep, enak sekali ya, ngalir gitu kan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk keluarga Unpas tentunya khususnya dan untuk masyarakat luas pada umumnya. Tapi sebelum selesai, ini ada sebuah sesi yang disebut dengan jawara nih ya. Karya teman-teman ini namanya jawara. Bapak jawab langsung, tidak boleh berpikir dulu. Selesai pertanyaan langsung jawab ya Pak ya. Oke. Apakah gerangan pertanyaannya? Kita langsung ini. Saya harus nyontek dulu warga Unpasnya karena kadang-kadang lupa kalau nggak dicontek ya. Oke, Pak Asep, pilih pengabdian atau penelitian? Pengabdian. Sebutkan satu desa binaan paling seru. Kertasari, Kabupaten Bandung. Sebutkan satu kegiatan PKM yang paling berkesan. Di Maluku Utara, membina masyarakat Maluku Utara. Wow. Sebutkan satu lokasi PKM yang tadi sudah ya, yang paling jauh deh belum. Paling jauh Papua. Papua. Wow, ternyata. Sebutkan satu produk PKM yang paling unik menurut Bapak. Produk buah-buahan.
Buah-buahan. Sebutkan satu mitra yang paling sering diajak kerjasama. Ya, CP Promindo di daerah Sinang Laut, Cirebon. Oke. Di Prodi Teknologi Pangan, sebutkan inovasi tentang pangan yang pernah Bapak buat. Ya, pangan fungsional yang menyehatkan. Oke, keren. Sebutkan satu mata kuliah favorit Bapak. Nah, perencanaan industri pangan. Oke. Berikutnya sebutkan makanan favorit. Sayur dan buah. Oke, makanya sehat nih Bapak. Satu kata untuk Unpas. Ya, maju terus. Buktikan Unpas adalah mampu, ada guna manfaatnya buat masyarakat Indonesia dan dunia. Oke, luar biasa. Terjawab sudah semuanya ya. Dan ini keren banget. Ternyata kalau tadi saya sebelum mulai on air, saya deg-degan nih gimana ya ngobrol sama beliau ya. Sepertinya beliau menegangkan nih. Tapi setelah ketemu, alhamdulillah luar biasa, cair sekali nih. Bagaimana keadaan keluarga Pak? Sehat-sehat semua Pak? Alhamdulillah, saya udah punya cucu 4 sekarang. Oh my God, setuju ya. Udah punya cucu? Sudah. Oke, warga Unpas boleh dilihat, beliau nampak lebih masih muda ya. Bapak kelahiran berapa? Kelahiran 61 saya. Oh, 61. Sudah aki-aki. Sudah aki-aki. Oh, jadi cucu ya sudah banyak. Cucu 4, terbesar udah kelas 4. Oh, cucunya sudah kelas 4. Ya. Oh, Masya Allah. Dari anak berapa, Bu? Anak 3. Anaknya 3. Semua sudah yang menikah. 2 sudah berkeluarga, nomor 1 nomor 2. Yang 1 bungsu belum berkeluarga. Dia bekerja di Jakarta, seorang auditor dia sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang ngikut jejak Bapak di akademisi? Yang nomor 2 kelihatannya nih. Karena suaminya pengusaha, dia sekarang masih dosen luar biasa di prodi komunikasi di FISIP. Oh, di Unpas juga ya. Unpas juga. Iya. Tapi masih luar biasa ya. Luar biasa. Biar dia berbakti dulu lah. Iya, berbakti dulu, nanti penelitian dibantu ayah. Ya. Nah, setelah itu jadi dosen tetap. Kalau yang besar dia pelaku usaha juga. Pelaku usaha. Nah, Bapak ada keterlibatan di dalam berbisnis untuk anak-anak nggak? Nggak, mereka biar sendiri dulu. Hanya mengarahkan saja. Yang bagus ini, misal gini dan sebagainya. Oke, tapi ada arahan membackup ya. Biar mereka mandiri saja. Biar mereka mandiri. Ya. By the way, Bapak kan di kampus pengajar juga nih di Teknik Pangan ya Pak. Teknik Pangan. Kalau boleh tahu. Ngajar apa Pak kalau boleh tahu? Ya tadi yang perencanaan isu pangan, mesin dan peralatan industri pangan, kemudian teknologi diversifikasi pangan, semua pangan semua ya. Kemudian banyak sih sebenarnya. Kalau yang sedang jalan, kalau sebelumnya ya lumayan banyak lah. Untuk profesor Bapak nih apa nih? Saya di food engineering. Oh iya. Keteknikan bidang pangan. Keteknikan bidang pangan ya. Spesialisasi dari S1, S2, S3. Ya. Artinya ada continuity penelitiannya dari dulu itu di situ ya Pak ya? Oke, luar biasa. Baik, kesan-kesan Bapak selama menjadi dosen di Unpas seperti apa nih? Dan apa kebanggaan Bapak menjadi bagian dari Universitas Pasundan ini? Kesan pertama adalah Unpas memang sesuai dengan visi dan misi. Mencitrakan tentang agama dan budaya. Saya termasuk yang concern dengan budaya juga. Oh, iya. Jadi ya paham, mengenal dan juga sangat concern memperhatikan budaya Sunda terutama. Dari berbagai jenis budaya, baik itu budaya seni, budaya makanan juga, budaya tarik suara. Saya termasuk yang memang penggemar dan memahami. Yang kedua adalah dari sisi agama juga. Iya. Ya, pimpinan Unpas betul-betul concern masalah kerohanian juga, Islam ini luar biasa. Dan itulah saya pribadi di lingkungan itu minimal kita tuh terbangun ya, dan terbawa lah harusnya di situ ya. Lalu yang sangat apa tadi? Yang kedua pertanyaan itu? Yang memberikan kesan Bapak sangat luar biasa menjadi bagian dari Unpas gitu. Bahwa keberadaan saya pribadi di Unpas berharap tentu ada guna manfaatnya buat Unpasnya, buat masyarakatnya, buat agama dan keluarga tentunya. Sejauh ini kan sudah Pak. Ya, mudah-mudahan. Tapi yang menilai yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Tapi kita sebagai melaksanakan berangkat dari ikhlas tulus dan terasa oleh masyarakat itu kebanggaan saya. Iya. Itu yang
sedang kita rekan. Masalah seberapa jauh biarlah yang menilai. Oke, luar biasa, benar-benar. Yang penting ikhlas dulu, niatnya dulu ya Pak. Terserah, apa itu bagus atau tidak, saya tidak bisa menilai. Biarlah masyarakat yang menilai dan Tuhan yang memberikan Betul. penilaian utamanya ya. Ya. Yang terakhir nih. Sekarang kan di masyarakat lagi heboh ya, akhir-akhir ini belakangan ini heboh dengan kelangkaan minyak goreng. Ya. Apakah Bapak mulai terpikirkan nggak untuk siapa tahu minyak goreng itu bisa tergantikan gitu Pak? Ya. Barangkali ini. Ya, kalau memang diizinkan nanti dengan sebagai podcast apapun, kami siap memberikan informasi ke masyarakat. Ada teknologi pengolahan minyak goreng yang sederhana dan bisa dilakukan oleh semua rumah tangga. Ternyata minyak goreng ini begitu begitu berpengaruh, menghebohkan sekali gitu kelangkaan minyak goreng itu. Entah apa yang terjadi di luar sana kita tidak tahu juga. Yang terpenting kita sebagai Bapak sebagai akademisi di bidang pangan mungkin tadi sudah kepikiran untuk berbagi dengan masyarakat bagaimana membangun atau membuat inovasi daripada minyak goreng ini supaya lebih baik dan supaya tadi mudah diproduksinya dan menyehatkan. Nah, ini penting sekali. Teknologinya sendiri seperti apa Pak kalau boleh tahu? Teknologinya kategori teknologi tepat guna. Kata-kata tepat guna itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Dan itu dengan peralatan pun yang sangat sederhana. Bahkan boleh peralatan limbah. Oh my god. Tapi bisa menghasilkan yang kualitas prima. Yang tadi. Oke. Itu dari si minyak goreng ya. Sisi yang lain pun kalau dibutuhkan siap. Oke, yang jelas teknologinya mudah dipraktekkan, mudah didapat dan murah. Murah. Itu yang penting, murah yang terakhir. Ya. Insyaallah. Oke, ada pesan barangkali untuk warga Unpas dari Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Untuk warga Unpas dan umumnya masyarakat Indonesia, teruslah berkarya tanpa pamrih dulu. Tentang masalah rezeki itu implikasi, dan jelas berbuat sebaik mungkin dan terjunlah ke masyarakat menjadi pemberi solusi buat masyarakat dan sesuai dengan visi dan misi Unpas itu sendiri. Insya Allah Unpas mampu dan punya kemampuan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Asep di tengah kesibukannya. Warga Unpas sangat luar biasa dan sangat berfaedah sekali obrolan saya dengan Pak Dr. Asep ini. Dan mudah-mudahan juga untuk warga Unpas ini sangat bermanfaat. Dan tadi kita sudah nyolong-nyolong beberapa programnya, siapa tahu kita keajakan gitu ya di fakultas-fakultas yang ada di Unpas, gitu kan. Kemudian yang terakhir tadi pesan beliau, terjunlah ke masyarakat, lihatlah apa yang terjadi di masyarakat dan jadilah bagian dari pemberi solusi untuk masyarakat gitu kan, sehingga Unpas bisa mewujudkan visi misinya dengan baik dan terbukti karasa ayana Pak Katara ayana karasa manfaatna. Katara ayana karasa manfaatna. Tak wargi Unpas. Jadi terjemahnya gini. Terlihat keberadaannya, terasa manfaatnya. Kalau di Indonesia kan nggak gitu. Ngerti. Itu ya, sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Asep. Sehat selalu, salam untuk keluarga tentunya. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang menjadi program-program Bapak di LPM lancar jaya semuanya ya. Tuntas semuanya. Baik warga Unpas, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sangat besar manfaatnya kalau menurut saya perbincangan pagi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu tentunya. Kita juga bongkar janjinya Pak Asep bahwa Pak Asep akan menceritakan dan akan mendeskripsikan apapun tentang kelangkaan minyak goreng dengan inovasinya bagaimana nanti ya. Baik, atur nuhun Pak Asep. Dan terima kasih semuanya, sukses selalu. Salam sehat dan tetap jaga prokes selama pandemi ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.